pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Ayo, Cantika, David, Hatan, Pio, Zahra. Alhamdulillah semuanya sudah hadir semua ya. Oke anak-anak sekalian, hari ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam, Ibu akan membahas tentang materi awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kali karena perintah Allah yang diturunkan pada wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW berdakwah tidaklah mudah untuk pertama kalinya. Dia melakukan dakwah yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi. Di masa itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kepada keluarganya, yang kedua kepada sahabat-sahabatnya, yang ketiga kepada tetangga-tetangganya. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kalian akan menonton sebuah video tentang awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Muhammad SAW mulai berdakwah itu ketika turunnya wahyu yang kedua dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dalam surah tersebut berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Karena ketika itu masyarakat Arab itu belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat juang dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Beliau melakukan berbagai strategi di dalam dakwahnya, yaitu dakwah pertama beliau melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Abu Bakar, yaitu Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabatnya, serta sahabat dekatnya. Tahukah kamu siapa saja mereka? Ya, mereka adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengan beliau. Mereka itulah orang yang pertama masuk Islam, yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Selain berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad juga melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dalam surah tersebut berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan beliau dilakukan dengan cara mengundang para kerabat orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Dalam perjamuan makan itu, Nabi Muhammad SAW mengajak dan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Namun, hal itu tentu tidak mudah, karena hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sendiri, dan Umar bin Khattab. Sedangkan sebagian tamu undangan yang lain menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang menolaknya secara halus, namun tidak sedikit juga yang menolaknya secara keras dan terang-terangan. Salah satunya adalah paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad dan mengancam Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Tantangan yang paling berat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah dari para penguasa Mekah, kaum bangsawan, dan para pemilik budak. Tantangan pertama sendiri datang dari paman Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi. Pernah ketika itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Safa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka sangat menentangnya, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW hingga turunlah ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Dalam surah tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah SWT terhadap Abu Lahab karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Pernah suatu ketika Nabi sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau, bahkan juga pernah memasukkan kotoran ke dalam makanan beliau. Tak cuma Abu Lahab, istrinya pun juga sangat jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur,
Di malam hari, ia meletakkan duri-duri di pintu rumah agar keesokan harinya duri-duri itu mengenai kaki Nabi. Oleh karena itu, dalam surah Al-Lahab disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka dengan membawa kayu bakar. Tantangan kedua datang dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi. Pernah suatu ketika, kaum Quraisy mencoba menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memperalat paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy berjanji akan memberikan imbalan yang sangat besar kepada Abu Thalib apabila ia tidak menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, hal itu ditolak dengan tegas oleh Abu Thalib. Tantangan ketiga itu datang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Larangan atau pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pada akhirnya, kaum Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dihentikan. Tidak lama, kemudian Abu Thalib yang merupakan pelindung utama bagi Bani Hashim meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian istri Nabi, Khadijah, meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun ini merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW dan diberi dengan nama Amul Huzn atau tahun kesedihan. Tantangan yang keempat itu adanya penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan tantangan dalam berdakwah, serangan penghinaan, penyiksaan juga dialami oleh para sahabat, seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arkam bin Abil Arkam, Bilal bin Rabah. Masih banyak lagi sahabat-sahabat lain yang juga mengalami kekerasan dari kaum kafir Quraisy, baik berupa hinaan, siksaan, bahkan kehilangan nyawa. Namun mereka tetap gigih mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu dinul Islam. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, artinya apa yang diberi Rasul kepadamu maka terima, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat jasur dengannya. Beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Jadi, orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga yang kedua, hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Yang ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Baik, anak-anak, ada yang tahu nggak siapa saja orang yang pertama kali didakwai oleh Rasulullah SAW? Iya, silakan David. Khadijah istri Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Yeay, beri aplaus kepada David. Baiklah, siapa yang dapat menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Iya, silakan Zahra. Kesimpulannya, Nabi Muhammad sebagai Allah dimuliakan secara sempurna, mulai dari berdakwah kepada keluarganya, sahabatnya, dan teman-teman. Beri aplaus kepada Zahra. Oke, anak-anak sekalian, mungkin materi itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk PR kalian di rumah ya. Kalian bisa buka halaman 34. Di situ Ibu akan memberikan tugas untuk kalian menghafal di rumah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Minggu depan dites satu-satu ya. Oke, baik. Kita tutup pelajaran hari ini. Ketua kelas dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap sehat semuanya dan bisa berjumpa lagi di pekan depan.